satu-satunya yang bisa menentukan seseorang itu masuk ke ranah peradilan atau tidak. Dan itu tidak dipunyai oleh institusi lain. Apa itu? Nah, saya terangkan juga Desa Labuan Banas. Bisa coba dulu. Pakai empat. Ini di sini ada perkara yang kosong kan. Nah, ini kan kilometer 4 di sini kan ada kan. Ini jalan. Di sini lokasi saya merah itu. Buka keran penguncian penutup air itu. Bapak yang buka ini supaya ini ngalir. Bapak lemparkan ya. Bapak lemparkan itu batu langsung ke apanya? Sebelah kiri langsung keluar darah. Saya tak begitu berarti kan. Oh, dia langsung jatuh. Oh, sudah keluar kan. Jadi Bapak nanti mau minta maaf sama Pak Haji, Pak? Iya. Dari dalam hati kan? Iya. Bukan paksaan tuh kan? Kumpul di tempat ini di Kejaksaan Negeri Lombok Timur dalam rangka untuk melakukan upaya perdamaian. Ini sebagai amanat dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penyelesaian super perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara yang mendepankan serta menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan, perlindungan, dan kepentingan korban dan pelaku. Itu tindak pidana semua. Ya, oleh karena itu, keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan hukum di masyarakat dan sebuah mekanisme yang dibangun dalam melaksanakan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Dan kita harap bagi seluruh jaksa harus terus bergerak dan berkarya serta mampu memprestasikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kebetulan saya yang megang perkaranya Pak Wahyu Widodo. Saya juga ditunjuk sebagai fasilitator. Nah, hari ini kita mengadakan upaya perdamaian dulu antara kedua belah pihak. Lagi kepada Bapak ya. Nah, Bapak keluarga Pak Wahyu Widodo sudah memberikan santunan enggak untuk perobatan Bapak? Sudah ya? Atau ada yang dimintakan lagi kah? Enggak ada. Kejaksaan Agung tentang Perda 15 tadi. Nah, ini harus kita upayakan dulu. Upaya sudah kita lakukan, sudah selesai. Prosesnya sudah, ya. Nah, ini kan yang akan diberikan sudah tidak ada lagi, dari pihak korban juga sudah menerima, artinya sebenarnya pelaksanaan sudah tidak terlalu. Tindak lanjutnya nanti kami akan sampaikan ke para pihak sekalian. Ada pihak pelaksanaan. Apakah ada dispensasi atau tidak ada lagi? Dengan adanya pertemuan tidak pernah apakah tidak dibuat dan persyaratan yang Bapak misalnya orang kampung di situ, tapi kalau dia berbuat baik, mengakui kesalahannya, masa kita larang dia tinggal di situ kan gitu. Artinya kan dia sudah minta maaf ke Bapak. Nah, ini kan masalah ininya Pak. Kalau dia domisili siap di sana, dia ini alamatnya di mana? Setuju nggak Bapak yang punya tempat ini gitu kan? Itu yang jadi masalah. Aku ambil kesimpulan bahwa bisa nggak disepakati perdamaian ini dengan dari Bapak sudah dia meminta maaf selaku kepala dusun, sepakat nggak kita berdamai itu? Sepakat ya? Bapak sepakat ya? Sepakat tentang itu. Bapak mau memaafkan tersangka ini ya? Apa alasannya Bapak mau memaafkan beliau ini, tersangka ini? Untuk cari ujung-ujungnya kebagusan. Kebagusan Pak ya? Ikhlas menerima perdamaian gitu, untuk tidak menuntut dia ini dalam persidangan ya? Oke. Tidak ada paksaan dari pihak manapun Pak ya? Tidak ada. Murni dari hati Bapak ya, memaafkan tersangka ini ya? Saya tidak akan mengalami proses Iya. Minta maaf. agak keras kata cabut tuntutan perkara ini Pak jaksa selaku korban memaafkan saya Pak Kadus Pak Ajit dan untuk jaksa membantu dalam menyelesaikan masalah. Saya ucapkan kepada Bapak Budi dari Pak Polres dan Bapak Jaksa Lombok Timur atas perdamaian kita ini. Saya pun sangat mengapresiasi sekali, dan juga harapan saya sebagai Kepala Desa Wanasaba Daya, saya minta Bapak
yang tersangka jangan mengulangi hal-hal yang tidak baik. Pak ya, pada cepat juga semoga betul dari hati yang ikhlas. Marilah kita berdamai sesuai agar Islam kita, karena kita bermusuh-musuhan. Kita muslimin adalah bersaudara. Ini sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku muslim kita sangat mengharapkan ini mudah-mudahan dengan harapan ke depannya setelah selesainya ini apabila para penghuni juga bermanfaat untuk menghindari masalah-masalah yang kemudian hari, apalagi yang bersangkutan ini mungkin masih bisa, kalau saya anggap masih bisa ketemu di satu desa. Mungkin sekiranya kalau untuk Pak Wahyu dipikir ke depan untuk berbuat, dipikir juga ditekan kepada Pak Haji. Jadi tidak banyak bahwa ini kan hanya proses hukum. Andai saja mungkin kalau di karena Pak Wahyu tidak sampai memukul, mungkin dia bisa melakukan pencemaran baik kan. Tapi mungkin karena dia sudah emosi, jadinya artinya kita menghindari hal-hal tindak pidana fisik seperti itu pastinya. Jadi juga jaga hubungan, mungkin ada bahasa yang mungkin kurang enak disampaikan, juga Pak Wahyu juga jaga sikap karena kalau biasa setahu saya kan masih ada pemerintah desa sampai kita mengadu misalnya sebelum dilaporkan ke polisi bisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. Kita tahu bahwa kita kejaksaan mempunyai sentral di dalam penanganan suatu perkara. Perbuatan melawan hukum kita perbaiki dengan menggunakan kesadaran, keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki dan memulihkan kehidupan masyarakat kembali pada situasi yang ideal. Dan penuntutan kalian harus berdasarkan pada hati nurani. Saya berterima kasih kepada Bapak Jaksa dan program restoratif justice ini. Permasalahan saya bisa selesai dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berterima kasih atas bantuan Pak Jaksa sama Pak Polisi, karena berkat beliau mengurus suami saya bisa selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih saya ucapkan kepada Kejaksaan Negeri Timur telah memberikan program restoratif justice bagi masyarakat yang sudah membuat surat perdamaian antara sekretariat belah pihak, sehingga surat perdamaian ini dengan lancar dan baik dan masalah sudah selesai. Ucapkan kepada Bapak Kejaksaan Timur atas program restoratif justice sehingga permasalahan di Kejaksaan ini telah selesai. Sekian, wassalamualaikum. Sekira tanggal 13 Oktober 2021, air yang menuju ke korban dimatikan oleh terdakwa. Pecahan batu waktu itu mengenai pelipis sebelah kiri. Kemudian korban terjatuh, kemudian diinjak 2 kali. Jaksa peneliti berpendapat secara formil dan material sudah lengkap sehingga keluar P21 90 buah. Karena alasan si korban tetap bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari dan tidak mengalami luka ataupun cacat yang diderita. Kemudian ditambah dengan adanya perdamaian kedua belah pihak, maka kami sepakat untuk mengajukan RJ pada kesempatan ini. Selanjutnya kami mohon petunjuk dari pimpinan. Sekian Bapak, terima kasih. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Indonesia tahun akan datang
kita akan lebih aktif lagi tentang rencana kita akan mengerjakan ini sangat baik sekali. Juga akuntabel, memang pada satu calon perusahaan seperti itu, dan saya percaya benar karena ini salah satu kebanggaan kita bersama, ada progres dan malah perkara itu dapat dilihat masyarakat. Dan saya harapkan Pak Aditi juga publikasi. Karena kemarin itu walaupun Bapak belum ditahan kemarin itu, ya kata pimpinan katanya tetap dilanjutkan ke pengadilan, kita lanjutkan. Namanya kita berupaya di sini, kita upayakan. Ya kan berhasil. Nah itulah. Jadi ini ketetapannya sudah ditandatangani, tinggal menyerahkan ke Bapak, berarti perkara ini sudah stop di penuntutan. Ya. Sampai lebih 20 tahun saya berumah tangga, Maria nggak pernah ditumben hilang. Bisa Bapak 1 tahun, bisa 2 tahun, nah begitu loh. Kalau ini kan Bapak kan di penjara kemarin itu di tahap kepolisian, di penyidikan, di penuntutan Bapak tidak lakukan penahanan dan penghentian penuntutan. Oke? Bagi ungkapan rasa syukur kan? Iya kan? Kalau nggak Bapak nanti Hikmahnya apa? 1 tahun, 2 tahun di dalam itu.